keterampilan yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa program studi kedokteran ya. Sehingga kalau dilakukan secara daring, kita sudah melihat akibat yang timbul, kita tidak akan mendapatkan suatu kondisi yang real. Ya. Bagaimana misalnya kita mendengarkan perubahan suara saat perkusi. Bagaimana misalnya kita menunjukkan secara tepat lokasi linea-linea imajiner pada dinding toraks ya. Dan bagaimana kita bisa melakukan misalnya manuver dalam hal penggunaan stetoskop pada auskultasi ya. Jadi dengan alasan-alasan itu dan evaluasi pada blok-blok sebelumnya, blok 13 ini dalam hal ini saya penanggung jawab untuk skill lab pemeriksaan fisik dan sudah berkonsultasi dan diizinkan oleh Ketua Blok Dr. Ferry Usnizar untuk melakukan kegiatan ini secara luring. Nah, teknisnya nanti tentu tetap dengan protokol kesehatan yang ketat ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah pengantar ya, nilai pemeriksaan fisik kardiovaskuler sebagaimana sebelumnya dalam hal pendahuluan ini keahlian atau keterampilan pemeriksaan fisik kardiovaskuler ini sangat diperlukan untuk menemukan dan mengumpulkan data fisik secara sistematik dan komprehensif dalam rangka penegakan diagnosis yang tepat ya. Rangkaian pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan tekanan vena jugularis dan pemeriksaan fisik jantung pada blok ini ya. Sebab untuk kondisi pemeriksaan nadi arteri ya, itu kita sudah melakukannya pada blok 9. Kadang-kadang dijumpai kendala pemeriksaan ya, sama seperti anamnesis kemarin, kegagalan berkomunikasi, kayak berbahasa, penolakan pasien, teknik pemeriksaan yang tidak atau kurang lehe artis ya, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan penolakan pasien. Nah, hal-hal yang sudah diberikan pada blok 9 pada pemeriksaan fisik dasar ya, syarat-syarat itu harus Anda baca kembali mungkin supaya Anda tahu apa yang dimaksud dalam pendahuluan ini. Oleh karena itu kita perlu latihan ya untuk bisa paham sebelum Anda melakukan pemeriksaan fisik secara langsung pada pasien yang sesungguhnya. Tujuannya adalah yang umum melatih mempraktekkan teknik pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler, tujuan khusus menilai tekanan vena jugularis, melakukan pemeriksaan fisik jantung secara tepat. Learning objectives-nya setelah mengerjakan skill lab ini diharapkan mampu untuk mempraktekkan teknik pemeriksaan fisik yang sistematik, komprehensif, serta lehe artis. Barangkali Anda bertanya-tanya ini lehe artis ini apa ya? Agak sulit juga mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Mungkin adalah lehe artis itu mengerjakan dengan suatu apa ya, touch ya, yang classy artinya. Banyak orang bisa melakukan misalnya perkusi ya, tapi dengan buru-buru ya, sehingga hasil yang didapatkan saat perkusi itu tidak sebaik orang yang melakukannya secara tidak buru-buru ya, secara step by step. Barangkali itu yang bisa ini nanti Anda bicara apa bisa tanyakan lagi ya mengenai lehe artis ini. Setelah mengerjakan ini juga diharapkan mampu membangun suasana hubungan dokter pasien yang baik, ya, rapport, ya, menerjemahkan arti data pemeriksaan fisik yang didapat untuk menunjang diagnosis. Ya. Jadi kita sudah dapat, sudah kita lakukan, kita dapat A, B, C, D.
Nah, inilah data yang digunakan untuk menunjang diagnosis. Diagnosis yang kita dapatkan pada saat melakukan anamnesis. Ya. Oke. Nah, di dalam rangkaian ini kita akan melakukan rangkaian seperti ini ya. Sebetulnya ini 100 menit, bukan 150 ya. Tapi tidak apa-apa, itu kisarannya 100 sampai 150 menit ya. Yang tadi yang sudah kita lakukan ini pendahuluan demonstrasi. Demonstrasi ini sebetulnya ada beberapa video, tetapi mungkin agak sulit kita lakukan di sini ya. Nanti saya kalau bisa, karena kita ini hanya melakukan suatu pemberian handout ya. Mungkin pada saat akan realisasi kita bisa memberikan gambaran dalam bentuk demo video dan seterusnya ya. Demo instruktur, mahasiswa simulasi ya, kemudian mahasiswa melakukan sendiri bergantian. Nah ini ya, capaiannya ini yang melakukan sendiri bergantian. Ya. Sarananya ruang kuliah ya, karena kita sudah menyatakan untuk melakukannya secara luring, peraga audiovisual, alat bantu diagnostik, ya, misalnya stetoskop, mistar, ya, dan seterusnya, meja periksa, handout ini pegangan, manekin. Kita tidak menggunakan probandus ya, atau naracoba atau pasien simulasi, ya, tapi kita menggunakan manekin. Diharapkan dengan manekin ini protokol kesehatan itu kita bisa lakukan secara baik dan benar ya. Nah, prosedur pemeriksaan tekanan vena jugularis. Seperti biasanya Anda memperkenalkan diri, menyatakan tujuan, meminta izin, ya, melakukan komunikasi verbal yang baik, melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Manekin atau probandusnya itu berbaring dalam posisi supinasi, sudut leher 45 derajat terhadap bidang horizontal. Nanti ada gambarnya nanti yang untuk membantu kita ya. Relax sehingga vena jugularis jelas terlihat. Pemirsa di sisi kanan probandus atau manekin ya. Lalu mengidentifikasi vena jugularis interna kanan dengan pedoman pulsasi darah yang mengisi vena jugularis tadi. Vena jugularis interna terletak di bawah musculus sternocleidomastoideus. Jadi Anda harus mencari musculus sternocleidomastoideus ya, yang sebelah kanan ya, untuk menentukan pulsasi dari vena jugularis interna. Lalu tentukan titik acuan bidang horizontal dengan mengidentifikasi angulus sterni Ludovic. Tentukan titik nolnya setinggi pertengahan atrium kanan, lalu tentukan konstanta jarak titik acuan dengan titik nol sebanyak 5 cm ya, ini konstanta namanya ya. Melakukan bendungan pada daerah proksimal di atas clavicula dan distal di bawah mandibula, akan terlihat pengisian atau pulsasi vena ya. Lalu gunakan mistar untuk mengukur tinggi isi vena dari titik acuan tadi. Misalnya Anda dapatkan tinggi isi vena 2 cm di atas titik acuan. Maka nilai tekanan vena jugularisnya adalah 5 konstanta tadi ditambah 2 cm air ya, H2O. Jadi kita pakai skala cm H2O ya. Kemudian menyimpulkan berapa nilai tekanan vena jugularis tadi. Yang untuk pemeriksaan fisik jantung ya, memperkenalkan diri, menyatakan tujuan, melakukan pemeriksaan ya, komunikasi sama, lalu manekin atau probandusnya dalam posisi supinasi. Kalau probandus dia harus rileks ya. Tentukan titik acuan angulus sterni sama, sela iga kedua ya, garis imajiner, linea mid sternalis, sternalis, parasternalis, mid clavicularis, axillaris anterior, media posterior. Lakukan inspeksi mengenai bentuk toraksnya, ya. Kemudian lokasi pulsasi apeks jantung untuk melihat ictus cordis, ya. Palpasi pulsasi apeks dan lokasinya, palpasi kemungkinan adanya thrill,
perkusi batas jantung, ya, dari lateral ke medial, batas kiri, ya, melakukan perkusi batas jantung kanan, batas jantung kiri, pinggang jantung, batas paruh hepar. Nah, inilah sebabnya kenapa kita memutuskan untuk melakukan ini secara luring. Karena tentu perkusi ini tidak akan kita bisa dapatkan hasilnya dan uh, sulit untuk mengevaluasi apakah teknis yang dilakukan itu sudah benar atau cukup dan atau kan belum cukup, sehingga kita putuskan untuk luring, ya. Lalu melakukan auskultasi bunyi jantung dengan menentukan lokasi proyeksi katup pada dinding toraks, menentukan lokasi auskultasi bunyi jantung yang berasal dari katup mitral, pulmonal, aortal, dan trikuspidal, ya. Menentukan bunyi jantung 1 dan 2. Nah, lalu melakukan pemeriksaan fisik jantung secara berurutan, jadi dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, ya. Pelaksanaan, ya, kita belum tahu apakah dalam minggu ini bisa dilakukan, karena kemarin kita sudah merapat untuk meminta izin dari dekanat dan rektorat, ya. Lama pelaksanaan kira-kira 150 menit per sesi, ya, 100 sampai 150 menit. Nah, kalau kita pakai yang 100, maka sesi 1 itu kita mulai jam 8 sampai jam 9. Ya. Dengan masing-masing tutor. Ya. Sesi 2 mungkin bisa mulai 9.15 sampai 10.15, ya. Jadi memang tujuannya untuk melihat secara langsung apakah latihan ini sudah berjalan dengan benar dan teknik pemeriksaan fisik itu sudah kita harapkan bisa berjalan dengan benar sehingga mahasiswa mempunyai keterampilan sebagaimana tujuan dari Skillab ini sendiri, ya. Nah, tempat pelaksanaannya nanti bisa diatur, kemungkinan besar ruang Skillab di FK Unsri begitu besar, ya. Nah, mengenai nanti teknis kehadirannya itu kita serahkan kepada pihak prodi, ya. Nah, ini adalah gambar dari bagaimana kita melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis interna, ya. Tadi manekin atau probandusnya berbaring dalam posisi supinasi, ya, ya, dengan membentuk sudut di leher ini, punggung leher ini 45 derajat terhadap bidang horizontal. Ya, bidang horizontal ini adalah tempat tidur dia berbaring. Jadi yang lurus, ya, horizontal, ya. Nah, sehingga membentuk sudut seperti ini. Nah, konstanta yang disebut tadi 5 cm adalah jarak dari atrium kanan yang secara vertikal ke angulus sterni lubik, ya. Jadi jarak ini adalah konstan. Jarak ini tidak akan berubah walaupun seseorang itu dalam kondisi berbaring 30 derajat, 15 derajat, supinasi, atau misalnya dia membentuk sudut 90 derajat dengan bidang horizontal, itu jarak ini tidak akan berubah 5 cm. Oleh karena itu ini yang disebut sebagai satu konstanta. Lalu diidentifikasi pulsasi. Pulsasi itu bisa dilihat dengan menentukan letak dari musculus sternocleidomastoideus yang kanan, ya. Sternocleidomastoid, ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Nah, dia ada berdiri di bawah, kalau dia seperti begini, dia seperti di latero inferior, ya. Ya, kita bisa lihat pulsasi. Kadang-kadang pulsasinya tidak terlihat, ya. Artinya kalau tidak terlihat dia ada di bawah 5 cm ini, ya. Kalau kita hitung ini 5 cm di sini, maka
bidang horizontal yang sejajar yang melalui angulus sternilodopik itu yang sejajar dengan bidang horizontal tempat dia berbaring inspirasi ada di sini. Ya. Nah, kita tinggal lihat apakah pulsasi dari vena jugularis ini ada di atas garis horizontal ini atau ada di bawah. Kalau ini mistar yang pertama, mistar kedua, sebetulnya dia harus tegak lurus antara keduanya. Ini kan kita taruh di atas. Kalau dia ada di sini, ini kita taruh di bawah. Jadi ini kita geser ke bawah sehingga dia akan menjadi seperti ini. Nah, tinggal kita lihat apakah pulsasi itu ada melebihi batas yang sudah kita geser tadi, horizontal tadi ya, mistar tadi. Kalau dia di atas, kita berapa sentimeter? Hitunglah dengan mistar satu yang tegak lurus, yang vertikal. Ya. Kalau dia ada di bawah, hitung juga, geser saja berapa sentimeter, sehingga kita dapatkan misalnya dia ada di atas 1 sentimeter di atas mistar ini. Berarti nilai vena jugularis, tekanan vena jugularis itu adalah 5 plus 1 cm H2O. Kalau misalnya kita dapatkan dia ada di bawah, ya misalnya 1 cm di bawah atau 2 cm di bawah, maka kita menyatakan nilai tekanan vena jugularis interna itu 5 kurang 2 cm atau kurang 1 cm H2O. Saya kira itu ya, gambar ini barangkali bisa membantu untuk lebih jelas. Ya, posisi tadi ya, ini external angle, ini JPP-nya tekanannya. Ya, vertical distance from the top of pulsation, the external angle, and then add 5 centimeters to get the JVP ya. Nah, jadi yang ini sebetulnya bukan add konstanta ini, add plus yang ini atau minus yang ini. Ini pernyataannya memang sebetulnya sama, tapi cara menuliskannya dia berbeda. Nah, untuk garis-garis imajiner pada dinding toraks itu ya, Anda harus mengingat kembali ya. Anda lihat ini ya, inilah gambar yang kita sudah modifikasi ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran tepat dari posisi masing-masing linea atau garis imajiner pada dinding toraks anterior ya. Kita lihat yang biru ini linea mid sternalis. Kemudian yang merah linea sternalis. Yang hijau linea parasternalis. Yang hitam linea mid clavicularis. Kemudian yang ungu linea axillaris anterior dan seterusnya. Untuk di belakang media dan posterior ya. Nah, tentu saja kita harus paham mengenai batas-batas horizontal dan batas vertikal dari masing-masing linea ini. Batas untuk menentukan linea mid sternalis adalah pertengahan sternum. Jadi mid sternalis di tengah-tengah dari sternum. Ya. Kemudian linea sternalis adalah garis vertikal ya yang melalui sisi lateral dari osternum. Jadi bisa kanan dan kiri masing-masing ya. Kita lihat ini batas lateral. Kemudian linea parasternalis, linea mid clavicularis, oke kita bisa adalah garis vertikal yang membagi dua os clavicula yang tegak lurus pada clavicula kanan dan kiri ya. Nah, untuk memudahkan sebetulnya linea parasternalis adalah linea yang ada di antara linea sternalis dan linea mid clavicularis. Sebetulnya acuannya adalah
costochondral junction dari yang pertama ya. Kalau kita ikuti costochondral junction ini kan makin lama dia makin lateral sebetulnya costochondral, makin ke bawah makin lateral. Costochondral yang pertama itu sebetulnya yang dijadikan acuan, ditarik garis vertikal yang tegak lurus dengan costochondral junction dari iga yang pertama ya, sehingga kita dapatkan linea parasternalis. Nah, linea axillaris anterior adalah linea yang ada di bagian lateral, permulaan dari aksilar ya. Nanti ada lagi yang mid aksilar, kemudian ada yang aksilaris posterior. Nah, lalu yang perlu lagi adalah menentukan bagian-bagian dari osternum, manubrium, kemudian angulus sterni dari Ludovic, ini ya suprasternal notch ya, isi ya suprasternalis ya, kemudian sipoid dan corpus dari sterni ya. Lalu angulus costa, kemudian penentuan intercostal space yang kedua kita lihat di sini ya. Ini adalah iga pertama, iga kedua, ini adalah iga ketiga. Di antara iga kedua dan ketiga ini, itu yang kita dapatkan intercostal space yang kedua. Ya. Nah, sebetulnya penentuan iga kedua itu mudah, karena kita harus mengidentifikasi angulus sterni dulu. Kalau kita dapatkan angulus sterni, Ludovic ya, kita akan tarik garis kita lakukan identifikasi ke arah lateral, kita akan mendapatkan iga yang kedua. Jadi sebetulnya cukup sederhana dan mudah. Ini adalah teknik untuk melakukan palpasi prekordial atau ictus cordis ya. Perhatikan tangannya ya, dengan jari-jari tangan ya, jari-jari tangan. Kita lakukan identifikasi untuk merasakan apakah ada teraba ictus cordis ya. Ini adalah teknik perkusi. Kita lakukan perkusi, ini pengulangan sebetulnya ya. Dengan mengetuk spesi antara buku yang distal dan buku yang medial dari masing-masing falanks ya. Kemudian Anda melakukan ketukan baik menggunakan jari kedua atau jari ketiga dari tangan kanan ya, dengan melakukan gerakan yang fleksibel, melibatkan wrist joint di sini ya. Anda dapat mendengarkan hasil perkusi tadi apakah sudah benar atau tidak ya. Di bagian jari ini harus melekat ya, melekat kepada dinding toraks dalam hal ini ya, supaya terjadi hantaran bunyi yang dihasilkan pada saat perkusi dengan baik ya. Anda lihat ya, boleh menggunakan jari ketiga, boleh menggunakan jari kedua ya. Nah, ini memang yang digambar ini adalah paru ya, tapi dengan menggambarkan paru ini sudah kita dapatkan gambaran dari jantung secara tidak langsung ya. Jadi batas ini, kalau di sini kita dapatkan sonor ya, maka di sini kita bisa lihat menentukan perkusi misalnya dari atas ke bawah untuk menentukan batas atas jantung, kemudian dari lateral di intercostal space 2, 3, dan 4 ke arah medial untuk menentukan pinggang jantung, kemudian batas kiri dari lateral di linea axillaris anterior ke arah medial ya pada intercostal space 5 untuk menentukan batas kiri jantung. Batas kanan jantung kita dapatkan setelah kita sambil melakukan identifikasi batas paru hepar, lalu naik dari lateral ini kita
lakukan perkusi ke arah medial setinggi intercostal space 5, maka kita akan dapatkan bunyi redup atau peka yang menandakan peralihan dari paru ke bagian dari jantung kanan. Dalam hal ini mungkin ventricle kanan. Ya. Jadi dari prinsipnya adalah peralihan bunyi ya, yang dari yang paling kuat, paling nyaring ke arah yang paling redup atau peka, sehingga kita bisa dapatkan suatu uh, perubahan yang jelas yang dapat ditangkap oleh telinga kita. Jadi perubahan itu harus kita dapatkan dengan melakukan perkusi dari yang paling nyaring ke arah yang paling peka, bukan sebaliknya. Nah, ini adalah teknik auskultasi ya, auskultasi dengan menggunakan stetoskop ya, diafragma stetoskop ataupun bel, kita bisa lakukan pada masing-masing proyeksi katup. Kita lihat cara menggunakannya, cara memegang dan menekan ya, beberapa teknis kita memang yang paling sering seperti ini, ada yang menjepit di antara kedua ini, itu menurut saya adalah suatu kebiasaan saja ya. Kemudian ini teknis sambil menentukan bunyi jantung 1-2 yang meraba arteri karotis ya, menentukan fase sistolik diastolik bunyi jantung 1 dan 2 ya pada masing-masing katup. Kemudian untuk mendengarkan misalnya adanya bunyi jantung tambahan, dilakukan manuver duduk ataupun berbaring ke arah lateral sinistra supaya bisa terdengar lebih jelas ya. Ini adalah proyeksi lokasi auskultasi katup jantung pada dinding toraks ya. Anda bisa lihat di sini gambar ini ya. Kita lihat di sini auskultasi untuk katup pulmonal di intercostal space 2 pada linea parasternalis kiri ya. Kemudian auskultasi pada untuk katup areal katup aorta ya, itu pada intercostal space 2 kanan, linea parasternalis kanan. Jadi ini adalah berhadap-hadapan ya, atau berbelakang-belakangan kalau orang Jerman bilang gegenüber ini ya. Kemudian auskultasi untuk menentukan lokasi katup mitral itu ya, bunyi jantung 1-2 pada proyeksi katup mitral dilakukan pada intercostal space 5, linea mid clavicularis. Nah, jadi Anda bisa lihat ini gambar ini sangat membantu ya. Gambar ini sudah kita modifikasi dan saya rasa sangat membantu untuk Anda ini ya. Kemudian ini posisi auskultasi untuk menentukan bunyi jantung pada katup tricuspid dilakukan pada intercostal space 5 pada linea sternalis kiri ya, linea sternalis kiri. Saya kira itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan ini nanti bisa kita share ya, nanti melalui Korta. Ada beberapa yang harus saya perbaiki narasinya, terutama dalam hal redaksi. Terima kasih. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan?